Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akhirnya gue bisa bahas MacBook Pro dengan varian spesifikasi chipset terbaru dari Apple. Kita tahu Apple baru aja memperkenalkan chipset lini terbarunya. Nah, kalau yang sama gue kira-kira spesifikasinya yang bagaimana? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya sudah datang nih MacBook Pro. Sebenarnya udah gue cek juga, udah gue unbox juga isi dalam boxnya, karena untuk memastikan bahwasannya MacBooknya dalam keadaan baik-baik aja. Nah, kalau dilihat dari detail spesifikasi di bagian belakang boxnya ini, di sini terlihat jelas yang 18 GB memori dan 1 TB SSD. Waduh, itu udah cukup banget menurut gue, dimana storage 1 TB SSD itu sangat-sangat cukup. Mac mini gue aja 256 GB doang. Terlebih RAM-nya juga atau memorinya ini 18 GB. Pastinya harusnya bisa menghandle semua pekerjaan gua, harusnya. Dan apalagi buat pekerjaan teman-teman, harusnya sih akan aman-aman aja dengan spesifikasi seperti ini. Dan di sisi kanannya ada MacBook Pro 14 inch, dan di sini ada SPB, adalah singkatan dari Space Black, yaitu warna dari MacBook tersebut. 12 core CPU, 18 core GPU, 18 GB dan 1 TB SSD. Wow, ini harusnya menjadi spesifikasi yang rata kanan lah ya, biasa disebut ya. Karena pastinya untuk ngerender dan lain sebagainya sangat baik banget. Oke, kita sekarang buka boxnya terlebih dahulu. Boxnya, nah ini sudah ke MacBooknya. Kita angkat MacBooknya terlebih dahulu. Wow, berat juga ya, lumayan. Tapi kita singkirin dulu sebentar. Dan di sini seperti biasa adanya documentation ya, documentationnya di MacBook atau dalam box MacBooknya. Ada banyak dokumentasi dan ada stiker Apple di mana warna black, namanya juga Space Black ya warna MacBooknya. Jadi stikernya warna black. Nah ini stikernya biasanya diminta nih sama teman-teman nih. Lalu ada adapter chargernya juga di sini yang bisa kita sambungkan dengan adapter utamanya. Yang ini adapter utamanya, di mana ini bertenaga kapasitas wattnya di 96 watt. Kelihatan ya, 96 watt. Jadi kalian tinggal pasangkan aja ini colokannya seperti ini. Nah, nanti bakalan bisa kalian hubungkan. Dan tentunya adapternya sudah port USB-C. Oke. Lalu ini dia kabel chargernya, yaitu USB-C to magnetic. Nah, ini USB-C to magnetic, warnanya hitam, bahannya sama seperti bahan yang ada pada charger di iPhone 15 series. Tapi sayangnya kalau yang di lini iPhone 15 series, kabel chargernya tidak ngikutin warna iPhone-nya. Kalau ini ngikutin warna MacBook ini, Space Black, jadi warnanya black. Oke, sekarang kita ke MacBook-nya. Ini harus gua buka terlebih dahulu. Nah. Wow, look at this. Ini warnanya black banget cuy. Widih, kelihatan ya? Tuh, ini satu kotak. MacBook Pro 14 inch dengan warna Space Black-nya. Widih, cakep banget cuy. Ada tulisan MacBook Pro-nya di bawahnya. Oke, seperti biasa. Dan ada charger magnetik di sini. Lalu ada colokan USB-C Thunderbolt 4. Wah, ini kecepatannya cepet loh ini. Dan ada jack audio di sisi kiri ya. Ini masih sisi kiri dan ini kita ke sisi kanan ya. Di sisi kanan ada colokan HDMI atau HDMI, USB-C Thunderbolt lagi, dan di sini ada SDXC card. Oke, wah mantep banget. Oke, sekarang kita buka dulu si MacBook-nya. Wih, cakep. Kita angkat dulu ya kertasnya. Wih. Wow, keren. Nih, aduh. Aneh gue ya, tapi excited karena ini keren. Desainnya Space Black-nya, perpaduan keyboard. Si keyboard ini sama si bodinya ini ciamik banget menurut gue. Dan di bagian sininya ada Touch ID. Lo bisa lihat sini speaker, sininya juga speaker. Oke, dan ini perpaduan keyboardnya sama bodinya ini nice banget. Lalu ada notes di sini, dan mungkin kedepannya MacBook bisa jadi Dynamic Island, bisa aja ya. Gue jadi dejavu sama beberapa MacBook tahun-tahun seri lama. Ada warna black nih, gambarnya di sini gue tunjukin. Mungkin dari beberapa yang nonton teman-teman di sini ada yang pernah punya juga, bisa aja ya. Oke, sebelum gue review atau kita tes kemampuannya, gue sinematikin dulu.
Oke, udah gue cobain nih cuy. Jadi tadi gue sekaligus update macOS-nya ke 14.1.1 karena masih 14.1 tadi ya. Kita tahu macOS 14 memang cukup baik banget dengan adanya live wallpaper. Ketika lu lock screen MacBook lo, dia berjalan gitu ya. Dan ya, gue sangat suka juga dengan adanya widget yang ada pada macOS. Tapi sebenarnya tolak ukur si chipsetnya M3 Pro ini bukan di situ. Oke, tolak ukurnya adalah di Premiere Pro. Di sini gue menggunakan Premiere Pro dan ini adalah footage B-roll video-video di YouTube gua sebelumnya. Jadi ini tuh jatuhnya 4K tapi gue bikin 4 video sekaligus dengan satu file videonya ini tuh 4K cuy ya. Jadi satu file ini itu 4K tapi full videonya ini 4K juga. Jadi intinya 4 video 4K dalam satu 4K gitu. Gue tes play bersamaan ya dengan kalau lu bisa lihat nih di bagian sini nih. Ini tuh full ya alias playbacknya full. Gue kurang tahu banget sih kalau secara editor ya. Tapi mungkin bisa kita katakan playback karena biar kita bisa lihat hasil videonya. Gue gedein dikit kali ya biar agak kelihatan seperti ini. Oke, ini di playback full, kita play langsung dan berjalan cuy. Jalannya juga cukup smooth. Cuman entah kenapa ya, mungkin kalau buat teman-teman yang udah terbiasa dengan chipset Apple Silicon-nya si Apple kayak M1, M2 gitu ya, dan ini M3 Pro bahkan rasanya kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu ngerasa wah cepet deh, wah canggih nih, enggak. Karena pun di Mac Mini M1 gue ngeliatnya sama aja sih sama M3 Pro ini. Cuman gue yakin pada saat digunakan untuk nge-produce musik, nge-produce desain yang lebih dari kerjaan gua gitu buat teman-teman desainer gitu, mungkin M3 Pro ini bisa jadi bahan solusi juga buat teman-teman ya. Memang rogoh kocek lebih mahal, jauh lebih mahal, apalagi nih yang RAM memorinya 18 GB, dimana lu ketika beli ini investasi yang cukup jangka panjang, nggak cuman 1 atau 2 tahun menurut gua, mungkin bisa pemakaian 5 tahun ketika lu menggunakan MacBook Pro ini. Jadi kalau untuk pekerjaan gua di dunia konten kreator di YouTube seperti ini, rasanya ini udah lebih dari cukup. Bahkan M1 gua pun masih cukup banget. Kalau lu bisa nonton video-video gua itu resolusinya 4K dan itu semua diedit di Adobe Premiere dengan chipset Mac Mini M1 yang dimana dirilis tahun 2020 dan sekarang sudah 2023. Apple sudah merilis M3 dan yang gua bahas ini M3 Pro chipsetnya di MacBook Pro dengan layar 14 inch. Menurut gua ini sangat baik banget. Cuman ada satu kekurangan yang gua nggak bisa bahas, mohon maaf banget. Tapi bentar, rambut gue kayaknya kurang. Jangan ketawa mulu lu bang, cringe. Kekurangannya gue nggak bisa cobain karena sesuai Apple informasikan di Apple Event pada saat Scary Fest kemarin, MacBook ini harusnya bisa terhubung ke 4 display sekaligus. Jadi lu bisa produksi apapun di situ, dia terhubung ke monitor display dengan resolusi yang tinggi. Sayangnya gue nggak bisa coba, mohon maaf banget karena nggak ada monitornya sebanyak 4 ya. Monitor di belakang cuma 2, itu pun monitornya ya nggak terlalu canggih-canggih banget. Jadi rasanya gue nggak bisa cobain. Mungkin nanti kalau ada kesempatan gue bisa kasih tahu hal-hal seperti itu di Reels Instagram gue atau di TikTok gue. Tapi sejujurnya ini gue cukup happy dengan kecepatan yang ditawarkan sama Apple di M3 Pro, di MacBook Pro-nya yang 14 inch ini. Dan ya, tanpa nge-lag dengan resolusi full. Kalau Mac Mini gue atau M1 chipset gue terkadang resolusi full suka patah, cuman nggak terlalu patah banget, tetap masih aman banget. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan Apple komputer dengan chipset M1, M2 atau M2 Pro atau M1 Pro gitu ya, pasti paham apa yang gue jelaskan. Maksudnya memang kecepatannya tuh cukup sangat baik banget untuk kita lakukan dalam pekerjaan kita gitu. Ya, itu tadi penjelasan unboxing sekaligus review MacBook Pro dengan warna space black dan chipset yang cukup cepat banget menurut gue. Chipsetnya ada di M3 Pro ya, 18 GB memori. Dan ya, sepertinya Apple ini memang punya warna yang spesialis seperti gue udah bahas di video juga sebelumnya. Space black ini ada di beberapa seri saja, alias di seri M3 Pro dan M3 Max. Untuk seri M3-nya aja itu nggak kebagian space black. Untuk kecepatan, tadi udah gue jelasin juga, harusnya cukup buat teman-teman gunakan juga. Sebelum gue akhiri videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lu yang mau beli MacBook chipset M3, M3 Pro, atau M3 Max, lu bisa kunjungi langsung aja Tokopedia Studio Ponsel, linknya ada di deskripsi di bawah. Segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.